Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 13 April tahun 2023, hari Kamis dalam Oktav Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu. Kami telah Kau lahirkan kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu baik dalam iman maupun dalam karya, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus yang bangkit datang kepada para murid yang awalnya para murid tidak percaya, masih heran, girang, dan juga takut bahwa menyangka Tuhan Yesus adalah hantu yang gentayangan. Akhirnya meyakinkan para murid bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dengan menunjukkan tangan dan kakinya, tubuhnya sendiri. Dan juga meyakinkan para murid dengan meminta makan lalu memakannya, bahwa manusia memiliki tubuh dan juga memerlukan makanan. Dari kebangkitan Tuhan Yesus mengajarkan bagi para murid bahwa kebenaran yang telah diwartakan oleh para nabi akhirnya berpuncak dalam pengorbanan diri Tuhan Yesus. Sang kebenaran yang dikorbankan tetap saja akan menang. Dan itu menjadi tanda sekaligus bukti bahwa dalam hidup ini ketika kita menuju kepada kemenangan, kepada keselamatan, maka hendaklah kita tetap setia pada Tuhan Yesus Sang kebenaran sejati. Dan itu pula yang akhirnya membuka bagi manusia untuk menerima pengampunan, pertobatan. Karena jalan menuju kebenaran adalah pengampunan dan pertobatan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus mulai dari Yerusalem ke seluruh bangsa di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dari kebangkitan Tuhan Yesus yang para murid pertama menjadi saksi, kita pun akhirnya turut memperoleh kabar sukacita itu dan hidup oleh karena pewartaannya dengan tetap teguh kepada kebenaran dan tergerak selalu untuk mau bertobat, menerima pengampunan Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, hingga akhirnya kita boleh mati tubuh duniawi kita oleh karena dosa, namun hidup karena kasih, kebenaran, pengampunan, pertobatan, dan juga perjuangan kita untuk tetap setia pada Kristus Sang kebenaran sejati. Kita mohon berkat Tuhan. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan dengan tetap setia kepada kebenaran hingga akhir hayat, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.